Halo, perkenalkan nama saya Jonathan, NIM 10827030. Hari ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Logistik Medik dan Non-Medik, yaitu evaluasi kinerja dan rekomendasi optimalisasi logistik berbasis audit. Dosen pengampu saya adalah Safari Hasan, SIP MMMRS. Terdapat 4 data yang tersedia. Data pertama yaitu total permintaan obat 1.200 unit, tidak terpenuhi 36 unit obat vital. Yang kedua, total distribusi keluar dalam setahun 240.000 tablet. Stok awal 20.000 tablet, stok akhir 20.000 tablet. Yang ketiga, total pembelian 2 miliar, nilai kadaluarsa 50 juta, rusak 10 juta. Yang keempat, dari 300 item stok off-name, 270 cocok. Perhitungan stok out rate, ITR, waste ratio, akurasi stok. Stok out rate, jumlah permintaan tidak terpenuhi dikali 100% dibagi total permintaan. Hasilnya 36 per 1200 dikali 100% sama dengan 3%. Dari 1200 permintaan obat, sebanyak 36 permintaan tidak bisa dipenuhi karena stok kosong. Ini berarti 3% pasien atau kebutuhan tidak mendapat obat yang diperlukan. Angka ini melebihi target 0% dan berbahaya karena menyangkut obat vital. ITR, total distribusi keluar per rata-rata stok. Hasilnya 240.000 per 20.000 sama dengan 12 kali per tahun. Mencari rata-rata stok. Stok awal plus stok akhir dibagi 2. Hasilnya 20.000. Penjelasannya, stok berputar 12 kali dalam setahun. Artinya rata-rata setiap 30 hari stok habis dan diisi ulang. Nilai ini melampaui target 10 kali per tahun, yang berarti perputaran stok cukup efisien. Tidak ada menumpukan berlebihan secara umum. Namun perlu diperhatikan bahwa meski ITR baik, stok out rate tetap terjadi kemungkinan karena distribusi tidak merata antara item. Waste ratio, nilai kadaluarsa ditambah nilai rusak dibagi total pembelian dikali 100%, sama dengan 50 juta ditambah 10 juta dikali 100% dibagi 2 miliar. Hasilnya 60 juta dibagi 2 miliar dikali 100%, hasilnya 3%. Penjelasannya, 3% dari nilai total pembelian obat terbuang sia-sia karena kadaluarsa dan rusak. Ini melebihi target kurang dari 2%. Penyebab umum, perencanaan pengadaan yang tidak tepat atau overstock pada item tertentu. Sistem FIFO atau first expired, first out yang tidak dijalankan, atau kondisi penyimpanan yang kurang baik. Akurasi stok sama dengan item yang cocok dikali 100% per total item yang di off-name. Hasilnya 270 dikali 100% per 300 sama dengan 90%. Penjelasannya, hanya 90% item yang datanya sesuai antara catatan dan fisik. Ini di bawah target lebih dari sama dengan 95%. Ketidaksesuaian pada 30 item bisa disebabkan oleh pencatatan manual yang salah, transaksi tidak tercatat, atau kehilangan fisik yang tidak dilaporkan. Table gap analysis. Indikator kinerja yang pertama stock out rate. Gapnya 3%, targetnya rumah sakit 0%, status belum tercapai. Analisis penyebab masalah adalah tidak ada buffer stok untuk obat vital. Obat vital seharusnya memiliki cadangan ekstra untuk mengantisipasi lonjakan permintaan atau keterlambatan pengiriman dari supplier. Namun hal ini tidak dapat diterapkan. Kedua, inventory turnover ratio. Gapnya 12 kali per tahun, targetnya 10 kali per tahun, status melebihi target. Analisis penyebab masalah adalah pengadaan relatif seimbang dengan konsumsi. Artinya, total distribusi 240.000 tablet menunjukkan keseimbangan antara jumlah yang dibeli dan yang digunakan. Yang ketiga, waste ratio. Gap 3%, target kurang dari 2%, status belum tercapai, analisis penyebab masalah, sistem FIFO tidak dilakukan dengan benar. Artinya, obat yang lebih dulu kadaluarsa harus dikeluarkan lebih dulu. Jika petugas mengambil obat secara acak tanpa melihat tanggal expired, obat lama akan tertinggal di belakang hingga akhirnya kadaluarsa. Akurasi stok, gapnya 90%, targetnya 95%, status belum tercapai, analisis penyebab masalah, tidak ada stok off-name rutin atau berkala. Stok off-name dilakukan terlalu jarang atau mungkin hanya sekali per kuartal.
sehingga ketidaksesuaian data baru diketahui setelah lama terjadi dan sulit ditelusuri penyebabnya. Rekomendasi SMART. Rekomendasi yang pertama yaitu stock out rate 3% menjadi 0%. Implementasi sistem reorder point atau ROP untuk obat vital. Membuat sistem peringatan otomatis yang akan memberikan notifikasi kepada petugas farmasi ketika stok obat vital mendekati batas minimum, sehingga pemesanan ulang dilakukan sebelum stok habis, bukan sesudah habis. Rekomendasi SMART yang kedua, akurasi stok 90%, target 95%. Stok off-name parsial mingguan ditambah migrasi pencatatan ke sistem barcode digital. Artinya mengganti metode stok off-name yang dilakukan sekali besar-besaran per kuartal menjadi audit kecil setiap minggu secara bergiliran, sambil secara bertahap beralih dari pencatatan manual ke sistem barcode atau scan digital agar setiap transaksi tercatat secara otomatis dan real-time. Rekomendasi ketiga, waste ratio 3%, target kurang dari 2%. Penerapan SOP FIFO ketat ditambah audit pengadaan berbasis data konsumsi aktual 3 bulan. Artinya memastikan sistem FIFO berjalan, obat yang lebih dulu kadaluarsa wajib dikeluarkan lebih dulu melalui pelabelan dan penataan fisik rak yang terstruktur. Merevisi perencanaan pengadaan berdasarkan data konsumsi nyata 3 bulan terakhir, bukan perkiraan, agar tidak terjadi pembelian berlebih yang berujung kadaluarsa. Menentukan prioritas. Rekomendasi yang pertama, menetapkan safety stock dan reorder point obat vital. Dampaknya sangat tinggi, menurunkan stock out rate dari 3% menjadi kurang sama dengan 1%. Usahanya rendah, menentukan batas minimum stok. Jadi kesimpulannya, dampak sangat besar, usaha relatif kecil sehingga menjadi prioritas pertama. Yang kedua, cycle count mingguan dan rekonilisasi stok. Dampaknya tinggi, mengurangi selisih antara stok fisik dan sistem. Usahanya sedang, membentuk tim pemeriksaan stok. Kesimpulannya, dampaknya tinggi tetapi membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak dibanding rekomendasi pertama. Yang ketiga, penerapan FIFO dan monitoring kadaluarsa. Dampaknya sedang, mengurangi kerugian obat rusak dan kadaluarsa. Usahanya rendah, monitoring tanggal kadaluarsa. Kesimpulannya, mudah dilakukan dan bermanfaat, tetapi urgensinya masih di bawah masalah stok dan akurasi stok. Kesimpulan presentasi, berdasarkan hasil evaluasi, Rumah Sakit Mawar memiliki stall out rate 3%, ITR 12 kali per tahun, waste ratio 3%, dan akurasi stok 90%. Dari keempat indikator tersebut, hanya ITR yang telah memenuhi target, sedangkan stock out rate, waste ratio, dan akurasi stok masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, direkomendasikan penerapan safety stock dan reorder point guna mengurangi kekosongan obat, cycle count rutin untuk meningkatkan akurasi stok, serta metode FIFO untuk menekankan obat kadaluarsa dan rusak. Berdasarkan analisis prioritas, penerapan safety stock dan reorder point menjadi prioritas utama karena memberikan dampak terbesar terhadap pelayanan pasien, diikuti oleh peningkatan akurasi stok dan pengurangan waste ratio. Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan efisiensi logistik dan mutu pelayanan rumah sakit dapat meningkat. Terima kasih atas presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.